Assalamualaikum sahabat Syadul Asad, kali ini kita bahas tentang pembekalan di era akhir zaman. Berikut beberapa fase di kehidupan akhir zaman dimulai dari masa para nabi. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir zaman? Agar kita tidak hanya dihantui oleh kegamangan, tetapi ada kepastian sebagai antisipasi serta langkah-langkah yang pasti harus segera dibuat. Persis seperti para sahabat ketika mereka mendengar uraian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman, para sahabat itu yakin bahwa kiamat akan terjadi di zaman mereka. Dampaknya luar biasa positif. Hidup mereka terasa ada stimulus yang merangsang dari belakang. Ada pemicu dan pemacu yang menjadikan mereka berlomba-lomba mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan, dan membuat mereka mempersiapkan persiapan terbaik apapun dalam rangka menghadapi hari-hari perang. Dan kita pun berharap energi seperti itulah yang akan muncul pada diri-diri kita sebagai umat di akhir zaman ketika membahas perkara ini. Umat ini menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama adalah awal sejarah perjalanan umat Islam. Fase di mana umat dipimpin oleh manusia paripurna, pemimpin orang-orang yang bertakwa, panglima para mujahid. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi. Fase kedua adalah fase kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Umat Islam pada fase ini dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia, dengan menggunakan konsep minhajin nubuwah. Fase pertama dan kedua inilah fase teladan yang seharusnya dijadikan rujukan dan referensi bagi umat Islam. Fase itu pun telah berakhir. Fase ketiga adalah fase dinasti, yaitu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Sebuah fase dengan sistem kerajaan yang menggigit. Sekitar 13 abad umat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini, Mulkan Ad-Dan. Pada masa ini para khalifah disebut raja, karena secara formal menjabat khalifah, tetapi pada dataran operasional pola pemerintahannya menerapkan sistem kerajaan. Kepemimpinan bukan dilahirkan oleh syuro tetapi diwariskan kepada keluarga dekat kerajaan anak keturunannya. Disebut raja yang menggigit karena masih menggigit kitabullah dan sunnah Rasul, tetapi hampir-hampir lepas. Dan pada akhirnya lepas juga pada tahun 1924 dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, bapak bangsa Turki. Namun, para ulama yang istiqomah menggelarinya dengan Mustafa Kemal Atatürk, musuh bangsa Turki. Inilah masa keruntuhan dan keterpurukan umat Islam. Fase ini pun telah berakhir. Fase keempat, fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Inilah fase sekarang, fase kediktatoran. Pada fase ini, semua fitnah-fitnah perang akhir zaman diceritakan Nabi. Pada fase ini, dukun akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita, dengan kabut yang teramat gelap tebal dan teramat panas, serta asap sehingga menjadikan tidak ada manusia yang mampu melihat telapak tangannya sendiri. Tidak diketahui mana siang mana malam. Sungguh panas yang amat sangat, hingga melepuhlah kulit-kulit orang kafir, hingga menggelegarlah jantung mereka. Sebagian besar manusia musnah. La haula wala quwata illa billah. Setelah terjadinya dukun ini, dunia mengalami perubahan iklim yang teramat sangat radikal. Air susah didapat di mana-mana. Makanan menjadi langka. Kemarau panjang di seluruh dunia. Dan seluruh manusia di bumi terancam kelaparan. Penyakit menyebar di mana-mana. Akibat dukun, bangkai-bangkai manusia dan binatang bertebaran di mana-mana. Kehidupan telah berakhir. Dalam artian, tak ada lagi teknologi yang akan melayani kebutuhan manusia. Dapat kita bayangkan, betapa beratnya hidup tanpa teknologi. Tak ada lagi listrik,
Air-air yang disalurkan ke rumah-rumah melalui pam pun menggunakan teknologi. Hingga air-air tersebut tak lagi bisa kita manfaatkan. Dapat kita bayangkan, perusahaan-perusahaan besar tutup. Pabrik-pabrik industri berhenti produksi. Bahkan seluruh negara di dunia pun nyaris tutup. Karena orang bekerja dengan teknologi. Kelaparan membungkus seluruh bumi. Seluruh rumah sakit tidak berfungsi, karena seluruh peralatan rumah sakit pun menggunakan teknologi. Uang kita yang berada di bank hanya akan menjadi kenangan, tidak bisa ditarik sebab seluruh bank di bumi ini menggunakan teknologi. Semua telah berakhir. Rasulullah berkata, saking berat dan pahitnya kehidupan di masa itu, para muslimin yang imannya kuat ketika melewati makam, ia berkata, betapa bahagianya orang-orang yang berada dalam tanah itu, kalaulah saya yang di sana. Saking beratnya ia hidup di atas daratan, maka yang di dalam tanah pun sampai dicemburuinya. Itulah orang beriman. Bayangkan bagaimana dengan pikiran orang yang imannya tipis atau bahkan tidak beriman. Pada masa ini, umat Islam khususnya diberikan tantangan terberat di mana akibat berlapis-lapisnya fitnah, tumpang tindihnya petaka bencana dan musibah, maka kita saksikan pada fase yang keempat ini bersatulah seluruh kubu syaitan, jin dan syaitan manusia. Dengan tujuan memperbanyak calon penghuni neraka. Termasuk saat Dajjal keluar pun, seluruh bangsa syaitan jin berkenan menjadi pelayan Dajjal dalam rangka menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Dan benar kata Rasulullah, ketika Dajjal keluar, mayoritas penduduk bumi akan menuhankan Dajjal. Bahkan umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terfitnah oleh Dajjal. Kecuali orang-orang yang memang imannya sudah pekat, yang amalnya sebelum itu memang sudah berat dan banyak, insya Allah orang-orang macam inilah yang akan dilindungi dari Dajjal. Subhanallah. Bagaimana dengan kita yang imannya masih ala kadarnya? Ketika amal belum ada peningkatan yang berarti, Dajjal pun muncul. La haula wala quwata illa billah tawakkaltu 'alallah. Ini fase keempat. Upaya jin, syaitan, Dajjal, dan manusia berhasil untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Inilah fase keempat. Fase ketika umat Islam benar-benar kehilangan rumah pelindung. Fase di mana umat Islam kehilangan kekuatan. Inilah fase terparah. Dan kita hidup pada fase ini. Semoga Allah Ta'ala kuatkan kita. Himpitan hidup terasa semakin berat dan menjadi-jadi. Di samping teknologi musnah, tanaman-tanaman kering, kemarau melanda seluruh dunia. Menjelang Dajjal keluar, kita pasti menghadapi itu. Kita akan menghadapi hari-hari tidak ada makanan dan minuman di bumi ini. Sampai-sampai para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum?" Jawaban Nabi saat itu, makan dan minum kalian adalah zikir. Lalu bagaimana cara menghadirkan zikir, yang ketika zikir itu dilantunkan, ia bisa berfungsi sebagai pengganti makanan. Ketika zikir itu dibacakan dan ketika doa itu dilafazkan, ia bisa mengganti minuman sebagai suplemen dan vitamin. Bisa menjadikan energi-energi bagi orang-orang lemah dan penyembuh bagi orang-orang sakit. Bagaimanakah caranya? Memasuki fase keempat, berangsur-angsur mulai terjadi kemunduran. Bermunculan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran yang menodai kesalehan. Mulai muncul berbagai bentuk kezaliman. Tauhid tak lagi murni, melainkan telah dioplos dengan kesyirikan. Perkara-perkara ibadah yang tak pernah Rasul contohkan pun mulai bermunculan. Semakin banyak manusia yang tidak lagi mengenal sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah menjadi yang terlupakan, bahkan menjadi bahan ejekan. Kekacauan di mana-mana. Keamanan menjadi sangat langka. Kezaliman penguasa terhadap rakyatnya terus saja berjalan. Keadilan susah sekali didapat. Yang kaya semakin kaya raya. Yang miskin semakin miskin.
Banyak umat Islam putus asa, hingga akhirnya bunuh diri. Juga banyak umat yang demi mempertahankan hidupnya, ia berani merampok dan membunuh. Dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari bahwasannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan menjadi ilmu syariat diangkat dan terjadi banyak har. Har adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Mari lihat pada kenyataan di zaman ini. Perzinaan, homoseksual dan aborsi terjadi secara terang-terangan bahkan dilindungi undang-undang. Berbagai sarana dan prasarananya sangat mudah didapatkan di mana-mana. Perjudian dari kelas teri sampai kelas kakap merajalela. Miras dan narkotika mencengkeram baik di perkotaan maupun pedesaan. Semua kemungkaran sudah biasa menjadi konsumsi berita harian, dan nyaris tak bisa ditanggulangi lagi. Dari Abu Malik al-Asy'ari bahwasannya Rasulullah bersabda, pasti akan terjadi pada umatku orang-orang yang menganggap halal perzinaan, sutra, khamar, dan musik. Dan sungguh akan ada orang-orang yang mendiami vila-vila mewah di gunung. Seorang penggembala ternak mereka senantiasa menggembalakan ternak di waktu pagi dan membawanya pulang di waktu sore. Saat mereka sedang menikmati kemewahan tersebut, seorang pengemis datang meminta-minta, maka mereka menjawab, kembalilah kamu kepada kami besok pagi. Lantas Allah menimpakan azab kepada sebagian mereka, dan mengubah sebagian yang lain menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Lantas persiapan apakah yang paling pantas kita persiapkan sekarang? Pertama, persiapan paling wajib adalah persiapan ilmu dan iman. Karena sungguh orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Ilmuilah karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Dengan mengetahui seluk-beluk fitnah akhir zaman akan membuat kita pada nantinya menjadi pemain, bukan pecundang. Bayangkan jika kita tidak tahu seluk-beluk fitnah akhir zaman, kita akan terombang-ambing di zaman penuh fitnah. Nauzubillah. Mengilmui akidah dan tauhid yang benar sesuai dengan generasi salafus sholih. Generasi salafus sholih adalah generasi orang-orang terdahulu, yaitu Rasulullah, para sahabat tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Iman, akidah, dan tauhid kita wajib disamakan seperti yang dipahami oleh mereka. Sebab hanya dengan iman dan tauhid seperti itulah akan menyelamatkan orang-orang dari fitnah Dajjal. Jika saja akidahnya masih menyimpang dan imannya masih rusak, tidak akan selamat dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Umat Islam terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok orang yang beriman, orang yang imannya masih murni tanpa ada satu titik kemunafikan pun dalam hatinya. Kelompok kedua, kelompok orang munafik yang tidak tersisa sedikit pun keimanan dalam hatinya. Kita juga perlu memahami karakteristik musuh-musuh Islam, serta memastikan bahwa kita tidak termasuk di antara mereka. Kita pun wajib memahami karakteristik firqatun najiyah, dan pastikan bahwa kita termasuk dalam kriterianya. Persiapan selanjutnya adalah persiapan materi. Meski tidak begitu penting, tapi insya Allah tak akan rugi jika mempersiapkannya. Satu hal yang patut diingat adalah bahwa persiapan yang paling penting adalah persiapan ilmu, persiapan amal, dan iman. Kembali ke persiapan materi. Di akhir zaman kita akan melalui zaman tanpa teknologi. Fase di mana kita akan menghadapi kelaparan global, kegelapan tanpa listrik. Maka inilah yang kita perlu persiapkan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang masih ada di tangkainya di rumah-rumah kita. Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Hari Imam Ahmad.
Ustadz Muhaimin Iqbal Jangan selaku lupa Presiden berlangganan di Petani channel Kurma ini, seluruh like dan share Indonesia buat telah teman-teman, melakukan biar uji gak coba ketinggalan menanam video kurma di selanjutnya. Indonesia.